Ini masih pantaskah berburuk sangka pada Pak Jokowi? Mungkin ada yang bertanya, dari mana anggaran yang digunakan Presiden Jokowi untuk pengadaan sembako dan THR bagi masyarakat bawah itu? Jawabannya, dari dana taktis Presiden. Dana taktis Presiden sebenarnya bisa digunakan Jokowi untuk keperluannya sendiri, tanpa harus dipertanggungjawabkan kepada siapapun. Namun dana taktis itu dikumpulkannya dari tahun ke tahun. Sebagian diantaranya bahkan digunakan untuk mengurangi utang luar negeri. Dan sebagian lagi untuk dibagikan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk, termasuk bantuan sembako. Lalu kubu 01 dan kubu 03 kompak menuduh Jokowi telah menyalahgunakan bansos untuk kepentingan kubu 02 yang juga dimaknai sebagai kepentingan keluarganya sendiri. Padahal dana taktis yang merupakan haknya pun justru digunakan untuk kepentingan yang lebih besar, bukan untuk kepentingan keluarganya. Tuduhan-tuduhan tersebut tentunya sangat melukai hati rakyat yang telah merasakan sendiri berbagai manfaat yang mereka peroleh dari kemurahhatian Presiden Jokowi. Sampai hatikah kita terus-menerus menuduh Jokowi sebagai presiden yang telah menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya? Diluncurkanlah 6 paket bansos sebagai pelindung bagi rakyat miskin. Pertama, ada paket bantuan subsidi upah sebesar Rp600.000 per bulan yang diberikan kepada para pekerja yang penghasilan maksimumnya 3,5 juta per bulan. Lalu kedua, ada bantuan langsung tunai. Untuk bantuan langsung tunai ini pemerintah memberikan sebesar Rp150.000 sebanyak 4 kali kepada masyarakat yang membutuhkan. Terus ketiga, ada bantuan langsung tunai dana desa yang diperuntukkan bagi masyarakat desa yang masuk kriteria tertentu. Misalnya, keluarga miskin, warga penderita penyakit kronis, sampai yang tidak memiliki pekerjaan. BLT dana desa ini akan diberikan sebesar Rp300.000 per bulan. Terus keempat, ada bantuan pokok non-tunai. Nah, bantuan pokok non-tunai ini disalurkan untuk warga miskin dan rentan miskin atau keluarga penerima manfaat. Bantuan ini diberikan sebesar Rp200.000 setiap bulannya. Masih ada lagi. Kelima, ada BLT UMKM yang disalurkan kepada 12 juta pedagang kaki lima, pemilik warung, nelayan, dan berbagai pekerja-pekerja di sektor informal lainnya. Nah, kelompok masyarakat ini mendapatkan bantuan sebesar Rp600.000. Terus terakhir, yang keenam, ada bantuan kartu prakerja yang memberikan insentif sebesar Rp600.000 per bulannya selama 4 bulan. Jadi ada 6 bantuan itu. Banyak yang skeptis dan nggak percaya bahwa program-program bantuan ini akan efektif. Alasan mereka katanya harga BBM ini naik, lalu pasti harga-harga yang lain akan naik juga, termasuk harga kebutuhan pokok. Apalagi kita juga tahu, kalau di situasi krisis seperti ini, daya beli masyarakat rentan cenderung turun. Masyarakat dari golongan ekonomi rentan pasti khawatir dengan kenaikan harga kebutuhan pokok yang akhirnya membuat daya beli masyarakat menjadi loyo. Nah, tapi ternyata taktik mengalihkan subsidi BBM justru berhasil menembak masalah ini dengan tepat sasaran. Jadi begini Sobat Fobi, hitung-hitungan ekonominya sederhananya seperti ini. Saya coba jelaskan ya. Kalau masyarakat kelas bawah mendapatkan suntikan bantuan dana langsung, maka kemampuan daya beli masyarakat kelas bawah ini akan meningkat. Ya karena punya duit, dikasih cash. Dari situ, maka tingkat demand permintaan akhirnya menjadi naik. Karena permintaan naik, akhirnya mendorong supply untuk naik juga memenuhi permintaan ini. Ujungnya apa? Produksi jadi ikutan meningkat. Dengan begitu, kondisi perekonomian kita perlahan-lahan terus bergulir dan makin membaik. Itulah kiat Pak Jokowi untuk memicu daya beli masyarakat. Ini yang penting dan harus diapresiasi. Kita lihat sendiri buktinya sekarang. Kita justru menemukan bahwa sampai hari ini kita, alhamdulillah, belum berhadapan dengan tingginya kenaikan harga bahan pokok yang luar biasa.
atau inflasi yang gila-gilaan karena kenaikan harga BBM. Tingkat inflasi Indonesia memang naik tapi masih terkendali. Prestasi itu jelas menjadi bukti berhasilnya Pak Jokowi mengendalikan situasi krisis demi melindungi rakyat Indonesia. Harusnya nih BBM ini harus udah naik sekarang, Bos. Dengan perang Ukraina Rusia, lalu sekarang Israel dengan beberapa negara di Timur Tengah gitu. Ini harusnya minyak ini udah lepas harganya. Ditahan sama Pak Jokowi. Emang nggak beresiko? Gede resikonya. Indonesia sentris. Nge-push kebijakan pembangunan supaya ada di daerah. Itu kan beresiko perlambatan ekonomi. Yang biasanya di Jawa, di Jakarta, di Jawa gitu. Tiba-tiba lu push ke daerah. Nggak gampang juga gitu, tapi dilakukan sama beliau. Ya sekarang merasakan gitu gimana pertumbuhan ekonomi di daerah itu kan udah mulai rata. Bahkan yang tertinggi aja bukan di Jawa sekarang gitu kan pertumbuhannya gitu. Itu menurut gue ya kebijakan-kebijakan yang mungkin bukan populis sih, tapi bahasanya mungkin pro rakyat aja ya, sesederhana itu, pro rakyat. Pokoknya ini buat rakyat lah gitu. Langsung manfaatnya ke rakyat gitu. Yaitu beliau nggak pikir dua kali langsung. Itu teman-teman bagaimana langkah taktis Pak Jokowi. Pertama, mengorbankan dana operasionalnya, dana taktisnya itu untuk bansos, untuk masyarakat ya teman-teman, sehingga rakyat itu mendapatkan bansos bertahap. Jadi secara bertahap memperoleh bansos atau bantuan sosial ya teman-teman. Dan ini cukup banyak membantu rakyat di kala COVID ya, bahkan setelah pasca COVID banyak yang sekarang pun masih menanti kapan lagi ada stimulus ekonomi. Ya ini stimulus ekonomi ya kalau tidak salah ya, salah satunya ya paket bansos ini teman-teman, karena sampai sekarang kan banyak yang merasakan manfaatnya ya, dan banyak yang belum pulih maksudnya secara total itu usaha atau pekerjaannya. Jadi pada saat itu benar-benar Pak Jokowi melakukan sebuah stimulus paket ekonomi yang menyelamatkan rakyat lah ya, karena pada saat itu daya beli turun, pekerjaan banyak yang di PHK, lalu usaha banyak yang turun ya teman-teman. Jadi itulah bagaimana Pak Jokowi ini benar-benar peduli ekonomi kerakyatan ya. Pertanyaannya pada kita hari ini, semoga pemerintah hari ini pun sama ya teman-teman, memperhatikan atau sensitif pada kondisi ekonomi di bawah ya teman-teman, sehingga membuat kebijakan itu yang tepat guna ya teman-teman ya, atau yang bermanfaat untuk rakyat ya. Itu luar biasa pengorbanan Pak Jokowi ya, tidak dimakan sendiri uang-uang itu, tapi malah uang pribadinya yang dikorbankan ya, luar biasa. Kalau menurut teman-teman bagaimana, coba tambahkan di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.